Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavian Dari dengan NPM 221300103. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Saya akan bahas mengenai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, jenis, dan juga contoh dari teks prosedur. Sebelumnya, apa sih teks prosedur itu? Ada beberapa pendapat para ahli mengenai teks prosedur. Yang pertama ada dari Kenneth dan Witkins. Kenneth dan Witkins mendefinisikan teks prosedur sebagai teks yang bertujuan untuk memberitahukan orang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan, menggunakan bahasa ajakan atau persuasi. Selanjutnya ada dari penjabaran dari Kraft. Pengertian teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sementara itu, menurut Kosasi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Jadi, dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan dari teks prosedur. Apa sih tujuan dari teks prosedur? Seperti definisinya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembacanya untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu, teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama ada tujuan, material, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Yang pertama ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, sesuai dengan tujuan dan teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunan juga harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh sang pembaca. Selanjutnya ada penegasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Selanjutnya terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjugasi. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan dalam kegiatan. Yang keenam terdapat isi kegiatan dilakukan secara urut. Dan yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Selanjutnya ada jenis-jenis dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Dan yang kedua, teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks ini seperti pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Jadi, kalau kamu ingin membuat teks prosedur, pastikan menggunakan struktur tersebut ya. Karena struktur teks prosedur yang lengkap akan membuat arahannya menjadi jelas dan bisa membantu pembacanya dalam memahaminya. Yang terakhir ini ada contoh dari teks prosedur. Yang pertama, ini contoh membuat agar-agar atau jelly. Agar-agar atau jelly merupakan makanan ringan yang bertekstur kenyal dan lembut. Makanan ini cukup populer dan disukai banyak kalangan, khususnya anak-anak. Untuk kamu pecinta makanan lezat satu ini, berikut prosedur sederhana dalam membuat agar-agar. Yang pertama tadi, itu ada struktur bagian tujuan, dan yang selanjutnya ada bahan-bahan yang perlu disiapkan 1 bungkus agar-agar.
dan juga gula pasir, dan bahan tambahannya yaitu buah-buah kaleng sesuai selera dan nata de coco dan selasi. Itu merupakan material atau alat dan bahan. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Persiapkan semua bahan-bahan yang ada, iris tipis buah kaleng, rebus air, agar-agar dan gula hingga mendidih. Masukkanlah buah-buahan, nata de coco, dan selasi ke dalam cetakan atau gelas mini. Tuang larutan agar-agar ke cetakan dan diamkan hingga dingin. Simpan dalam lemari es, kulkas, hingga agar bertekstur padat. Jadi dalam langkah-langkah tersebut terdapat kalimat aktif dan juga imperatif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.